mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saat apapun kondisi kita saat hari ini, mungkin banyak beban di masa seperti ini. Jika kita tanpa Tuhan, kita gak mampu. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, kita ada dan berkatnya ada sampai hari ini. Yesus. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun
datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanku, damai dan penyertaanku, damai dan penyertaanku. Penuhiku. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita di online service minggu ini. Dan selalu saya sampaikan bahwa Tuhan beserta dengan kita semuanya. Dia melihat setiap apa yang sedang terjadi. Dia merasakan apa yang kau sedang rasakan. Kau mungkin sedang dalam kesedihan, sedang sakit, sedang menanti-nanti kesembuhan. Tuhan sedang melihat saudara, Tuhan sedang memperhatikan saudara. Dan dalam proses ini, Dia mau Anda beriman bahwa ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Akhir-akhir ini ada lagu yang sering ya muncul di TikTok atau mungkin di media sosial lainnya. Ya, lo mau ngomongin gue bodo amat. Ya, saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan bodo amat. Dia Tuhan yang memperhatikan kita. Dia Tuhan yang melihat kita. Dia Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Dia peduli dan mau menolong kita. Lagu yang sering kita nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Saya juga suka menyanyikan lagu ini. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kenapa kita tidak menyerah? Kenapa kita percaya Tuhan punya rencana? Karena Anda tahu Dia sedang melihat, sedang memperhatikan setiap kehidupan saya dan kehidupan saudara semua. El Roy, Allah melihat saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Rapi hamba-Mu. Lawat kami semua dimanapun kami berada. Biar kami boleh mendapatkan rema dan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13 menceritakan tentang kisah seorang wanita budak yang bernama Hagar. Ya, diceritakan bahwa ketika Sarah tidak punya keturunan dan mandul, dia menawarkan budaknya yang bernama Hagar untuk
ya diambil oleh suaminya Abram. Kemudian dikatakan Alkitab, ya Hagar mengandung dan Hagar berlaku sombong dalam bahasa saya, berlaku angku dalam bahasa saya, sehingga nyonyanya tersinggung. Dia protes kepada suaminya Abram. Dan Abraham berkata kepada dia, perlakukan dia sebagaimana apa yang kau mau. Kira-kira seperti begitu. Dan Alkitab mengatakan Sarah menindas Hagar sedemikian rupa. Sehingga dalam kondisi tertindas, dalam kondisi tersiksa, Hagar memilih untuk melarikan diri dari rumah tuan dan nyonyanya. Sampailah dia di setempat di padang gurun. Dan bayangkan, Tuhan menjumpai Hagar. Seberapa penting Hagar? Saudara, di zaman sekarang, barang yang mahal, mobil, anjing, ya atau binatang peliharaan yang mahal, ya jika hilang, ya di mobil atau di binatang peliharaan atau barang-barang tertentu, ya bisa dipasang alat pelacak. Sehingga ketika itu hilang, Anda bisa mencarinya dengan alat pelacak. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, Anda memasangkan alat pelacak atau teknologi apapun untuk menemukan barang tersebut karena barang itu berharga. Barang itu mewah gitu ya. Barang itu sangat bernilai bagi Anda. Makanya dipasang alat pelacak, saudara dikasih Tuhan. Nah, dalam kondisi Hagar, pada waktu itu Hagar tidak berguna, saudara. Hagar bukan penting di rumah nyonya dan tuannya. Hagar bukan seorang wanita pilihan dalam kondisi pada waktu itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata tadi, sepenting apakah Hagar sampai dia pada waktu melarikan diri dijumpai oleh Tuhan sendiri. Dan yang sangat menarik adalah Hagar adalah seorang wanita, salah satu wanita ya yang menamakan Tuhan yang menjumpai dia. Ribka tidak melakukannya, Sarah tidak melakukannya, tapi Hagar ya dengan penuh keberanian menamai Tuhan yang menjumpai dia pada waktu dia sedang terpuruk, pada waktu dia sedang merasa tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak dirasa apa yang sedang dia alami. Dengan nama El-Roy, engkau telah melihat aku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini percayakah saudara bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Anda penting di mata Tuhan. Kenapa saya berkata Anda penting, Anda berharga? Karena Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Apapun, bagaimanapun kondisi Anda adalah termasuk orang-orang tebusannya. Ya, bangsa pilihan, imamat yang rajani. Yohanes 3 ayat 16 yang sering dibaca berulang-ulang kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib. Ya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi dengarkan baik-baik. Saya berkata tadi, zaman sekarang teknologi ya dapat membuat Anda mencari barang yang hilang karena barang yang hilang itu mahal dan penting. Ya, tapi kadang-kadang orang merasa dia bukan orang penting. Kadang-kadang orang merasa dia bukan sesuatu yang berharga. Dia lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Orang-orang yang karena kita Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga kalau kembali kepada kata-kata El-Roy, Allah melihat. Apakah Tuhan melihat saudara? Apakah Tuhan memperhatikan saudara? Apakah Tuhan akan peduli dengan segala apa yang kau rasakan dan apa yang kau alami? Jawabannya yes. Dia peduli. Ya, apakah hari ini ketika Anda mendengarkan khotbah ini di situasi di rumahmu, mungkin kau sedang di mobil atau engkau mungkin sedang ada dimanapun engkau berada.
Mungkin kau merasa bahwa tidak ada orang yang peduli denganmu. Mungkin kau merasa tidak ada orang yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mungkin yang kau simpan dalam hatimu. Saya mau berkata begini kepada saudara. Kalau Tuhan menjumpai Hagar yang tidak bernilai di mata tuan dan nyonyanya, yang merasa sendiri dan tidak ada yang memperhatikan, dia datang menjumpai Hagar, menyampaikan masa depan daripada Hagar dan anak yang dalam kandungannya, dan memberitahu kepada Hagar untuk kembali ke rumah tuan dan nyonyanya. Kalau Hagar dijumpai oleh Tuhan, Anda juga sedang dijumpai oleh Tuhan. Anda juga sedang diperhatikan oleh Tuhan. Anda mungkin berkata begini, pastor, harusnya kalau Tuhan memperhatikan saya, harusnya kalau Tuhan melihat saya, harusnya kalau Tuhan peduli dengan saya dan keluarga saya, harusnya saya tidak mengalami 1, 2, 3, 4. Ya, harusnya Anda mungkin berkata, saya nggak sakit. Ya, harusnya istri saya nggak sakit. Harusnya saya nggak ngalami COVID mungkin. Harusnya orang yang saya kasihi, teman saya, tidak dipanggil Tuhan karena COVID. Ya, kita mungkin bisa berkata sedemikian banyak, ya, list dari harusnya tidak terjadi kalau Tuhan menyertai. Saudara, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa Anda temukan jawabannya mengapa. Tapi Anda harus meyakini Dia ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memperhatikan dan Dia sedang melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kalau engkau percaya bahwa Dia El Roy yang sedang melihat apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, maka yang pertama, percayakan kau bahwa Dia peduli dengan setiap persoalan kehidupanmu. Percayakan kau bahwa Dia sedang peduli dengan keluargamu. Percayakan kau bahwa Dia sedang peduli dengan masa depanmu. Dalam Kejadian pasal yang ke-16, firman Tuhan berkata begini kepada kita semuanya. Kalau Anda baca kisah tentang Hagar ini, Anda akan lihat, ya, ayat yang ke-7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Tuhan bertanya kepada dia, dari mana datangmu dan kemana kau pergi? Tuhan membangun percakapan dengan dia. Ya, saya berkata tadi, apakah engkau percaya bahwa Tuhan peduli dengan persoalan? Ayat 7 berkata, malaikat Tuhan datang menjumpai Hagar dan membangun percakapan dengan dia. Kalau engkau percaya Tuhan peduli dengan persoalanmu, peduli dengan masalahmu, peduli dengan kondisimu, maukah engkau membangun percakapan dengan Tuhan? Ya, kadang dalam situasi-situasi seperti ini, Anda lebih suka mungkin curhat di media sosial, curhat kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, curhat kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama dan saling mendukung, itu bagus. Tapi kadang-kadang kita lupa curhat kepada Tuhan. Kita lupa bangun hubungan dengan Tuhan. Kita lupa tanya Tuhan, apa tentang kondisi yang kau sedang alami. Kita lupa baca Alkitab. Kita lupa mengingat janji Tuhan. Bayangkan, malaikat Tuhan berkata kepada dia, Hagar, dari mana engkau dan kemana engkau akan pergi? Artinya dia detil peduli dengan setiap apa yang kau pikirkan dan apa yang kau rasakan. Mari, ya, kalau engkau yakin Tuhan peduli, mulailah untuk membangkitkan komunikasimu dengan Tuhan. Ingat, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan pribadi. Ya, yang dapat terbangun dengan komunikasi dalam doamu. Doa tidak sekedar minta, berkati makanan ini, berkati minuman ini, berkati hari ini. No. Doa adalah sebuah hubungan percakapan kita dengan Tuhan, di mana Anda bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Curhat. Curahkan isi hati kepada Tuhan.
Dan di sana Anda akan mendapatkan tuntunan demi tuntunan. Ya. Kemudian firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya, setelah dia membangun percakapan dengan Tuhan, maka malaikat Tuhan menunjukkan jalan kemana dia harus pergi. Nah, kalau engkau percaya sekali lagi Tuhan peduli dengan persoalanmu, mari bangun percakapan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Maka Anda akan menemukan kemana arah tujuanmu. Apa yang kau harus lakukan, apa yang kau harus putuskan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa ketika Yosua akan memimpin orang-orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada dia, jangan pernah engkau lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian akan menghasilkan sebuah tindakan yang berhati-hati, alias tidak sembrono, alias tidak sembarang, tapi setiap tindakan, setiap apa yang Anda lakukan datangnya dari pertimbangan firman Tuhan. Kemudian kata firman Tuhan, perjalananmu itu akan berhasil dan beruntung. Wow. Ya. Nah, dengarkan baik begini. Ketika dia membangun percakapan dengan Tuhan, dan kemudian dia mendapatkan jalan yang harus dia pilih, ini janji Tuhan kepada Hagar. Ayat yang ke-10 dalam Kejadian 16. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Ya, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Ya, sebab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata Alkitab, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Lihat, sekali lagi saya ulang. Ketika dia bangun percakapan, dan kemudian dia menemukan jalan yang harus dia pilih, jalan yang harus dia tuju, kemudian dia menemukan harapan di hari esok. Ya, Tuhan kasih tahu kepada dia bahwa hari esok yang penuh dengan pengharapan. Apa pengharapannya, pastor? Ya, dikatakan bahwa keturunanmu akan menjadi keturunan yang sangat banyak. Anak dalam kandunganmu. Yang tadi saya bilang mungkin dia nggak berharap juga anaknya akan lahir. Karena dia di masa-masa penindasan, masa-masa melarikan diri. Kata Tuhan, anakmu itu ya akan lahir. Namakan dia Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasnya. Jadi rupanya apa yang terjadi kepada Hagar di rumah Tuhan dan nyonyanya diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tahu penderitaannya. Tuhan tahu kesusahannya. Oleh karena itu hari ini, kenapa Anda harus membangun keyakinan terus-menerus bahwa Allah peduli dengan setiap persoalanmu? Karena kalau engkau yakin itu, maka engkau akan bangun hubungan dengan Tuhan yang peduli. Dalam doamu, dalam worshipmu, ya, dalam perenunganmu akan firman Tuhan. Karena Anda akan menemukan jalan, menemukan solusi, menemukan kekuatan baru. Dan kemudian Anda akan menemukan harapan dalam janji-janji firman Tuhan tentang hari esok. Hari ini kalau engkau melihat situasimu mungkin berat, ada yang sedang sakit. Ya, ada beberapa jemaat yang sedang sakit kena COVID. Ya, Anda mungkin menyaksikan saudara keluarga yang mungkin dipanggil Tuhan lewat COVID dan ketika Anda mengalaminya, Anda terasa takut, terasa gelap. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan peduli dengan situasimu. Dia mau menyembuhkanmu. Dia membuat engkau sehat. Dia membuat engkau kuat. Hari ini percayalah bahwa ada hari esok buat engkau, ada hari esok buat keluargamu, ada mujizat, ada kesembuhan bagi sakitmu, ada kelimpahan bagi kekuranganmu. Dia peduli dengan setiap persoalan saya dan persoalan saudara semuanya. Haleluya. Kemudian hal yang berikutnya, ketika dia peduli dengan setiap kehidupan saudara, maka hal berikutnya adalah dia tidak pernah meninggalkan saudara. Hal yang sering kita dengar bukan? Hari ini kalau engkau mendengarkan kata-kata ini, biarkan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara.
Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya dibiarkan. Bahkan kau percaya bahwa Tuhan sedang melihatmu, sedang mempedulikan hidupmu, dan sekalipun tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam krisis ini, saya percaya Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Kadang-kadang kita bertanya, apakah Tuhan masih ada dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan ada di situasi krisis ini? Apakah Tuhan ada di rumahku? Atau dia mungkin sudah meninggalkan keluargaku, rumah tanggaku? Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada berjalan bersama-sama dengan kita. Dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Dengarkan ini baik-baik. Dan biarkan Tuhan yang melihatmu, Tuhan yang peduli denganmu, bahkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, lewat apa yang kita baca ini, mulai menguatkanmu saat ini. Apapun pergumulanmu, come on, dengarkan firman Tuhan ini. Karena dia benar-benar tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Catat baik-baik. Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua akan ada di depan bangsa tersebut, orang-orang Israel. Namun siapakah yang ada di depan Yosua? Ayat 3 berkata, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang dimana hari demi hari harus kita lalui. Ada proses demi proses yang harus kita lalui. Di mana Tuhan? Ya, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi pada waktu engkau sedang berjalan menuju kepada hari esokmu, di mana Tuhan ada di depanmu. Pikirkan ini. Kalau Tuhan ada di depanmu, sudah tahukah dia tentang segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupanmu dan yang akan terjadi dalam kehidupanmu? Sekali lagi. Kalau Tuhan berjalan di depanmu, sudah tahukah dia tentang apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Mungkin kau sedang sakit, mungkin kau sedang ada dalam persoalan yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat. Sudah tahukah Tuhan? Jawabannya yes. Kalau Tuhan berjalan di depanmu, sudah tahukah dia akan apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu dalam hari esokmu? Jawabannya yes. Bayangkan kalau engkau berjalan dengan Tuhan yang ada di depanmu, yang tahu apa itu bahaya, yang tahu apa itu jalan-jalan yang mungkin sedang turun, naik, lembah-lembah kekelaman. Jika Tuhan yang memimpin saudara, maka percayakan hidupmu kepada Tuhan yang memimpin saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan ada berjalan di depan
saya dan depan saudara semua. Dia tahu tentang segala sesuatu yang mungkin kau sedang takutkan, yang sedang kau khawatirkan tentang hari-hari yang tidak mudah ini. Oleh karena itu saya sering berkata bahwa jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada, menyertai, peduli, bahkan berjalan di depan kita. Tahu musuh kita siapa. Tahu ancaman yang datang untuk saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-6 dalam firman Tuhan, dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Ingat, Tuhan ada di mana? Di depan saya dan saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab, dengarkan baik, Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Luar biasa sekali saudara. Kata Alkitab, kalau Tuhan yang berjalan di depanmu, Tuhan yang menyertaimu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, maka ini yang perlu engkau lakukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berbicara tentang kepada apa dan kepada siapa engkau meletakkan keyakinanmu. Kalau engkau yakin kepada Tuhan dan penyertaannya, maka letakkan hidupmu kepada apa yang engkau percayai. Ya, seberapa kuat engkau bertahan bergantung kepada siapa yang menjadi tumpuan kehidupanmu. Siapa yang engkau pegang dalam kehidupanmu. Kalau engkau bergantung kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang menuntunmu sangat kuat untuk membuat engkau aman dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi taruh kepada Tuhan keyakinanmu. Taruh kepada Tuhan, letakkan kepada Tuhan keyakinanmu. Ya, akan kepastian di hari esok. Kemudian apalagi yang kau harus lakukan? Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Siapa mereka ini? Ancaman, musuh. Konteks pada waktu apa yang kita baca hari ini adalah orang-orang yang menduduki tanah Kanaan. Kata firman Tuhan, jangan takut kepada mereka. Jangan gemetar. Ya, kenapa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Jadi setelah engkau meneguhkan, menguatkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Ya, jangan takut, jangan gemetar, jangan khawatir. Berapa banyak Anda hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan? 1 jam yang digunakan untuk merasa khawatir, merasa takut, ya lebih melelahkan daripada 1 hari kita bekerja. Pada waktu kita khawatir, pada waktu kita takut, kita terkadang percaya pada masalah lebih daripada janji Tuhan. Harapan adalah satu-satunya yang terkuat untuk menghadapi kekhawatiran atau ketakutan. Kata firman Tuhan, Dia berjalan menyertai engkau. Dia berjalan di depanmu. Siapa Dia? Tuhan Allah. Maka ketika engkau menaruh, menguatkan keyakinanmu kepada Dia, kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatanmu. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang kita baca ini. Bahwa Dia Tuhan berjalan menyertai kita. Dia Tuhan ada di depan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ya, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Jika engkau sedang ada dalam suasana pertempuran iman. Jika engkau dalam situasi yang mungkin sedang sakit.
sedang dalam pergumulan, maka perkatakan kata-kata iman. Ya, saat engkau percaya, ubahlah kata-katamu. Kalau engkau percaya Tuhan menyertai dan ada di depanmu, katakanlah, Tuhan, Engkau tahu bahwa apa yang terjadi kepadaku tidak lebih daripada kekuatanku. Kalau engkau sedang sakit, katakan, aku akan sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang kekurangan, katakan bahwa Tuhan telah menyediakan apa yang kau perlukan dan butuhkan. Ada jalan keluar bagi masalahmu. Ada jalan keluar bagi persoalan rumah tanggamu. Katakan, kalau engkau percaya, katakan. Saat engkau berkata-kata, engkau sedang mengubah masa depanmu. Bertindak dengan iman adalah awal dari mulainya masa depan itu berubah. Alias begini, ketika engkau mulai memperkatakan kata-kata iman, melakukan bagianmu, engkau sedang dalam proses untuk melihat hari esokmu menjadi hari esok yang penuh dengan pengharapan. Saudara, hal yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. El Roi, Allah melihat yang sedang berkata kepada kita semua bahwa Dia peduli. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saat-saat yang tidak mudah ini, dengarkan baik-baik ini. Saat ujian itu datang, saat situasi krisis ini kita hadapi, jangan pandang besarnya dan beratnya ujian atau krisis ini. Namun perhatikanlah bahwa Anda, saya adalah orang yang terpilih untuk dapat menghadapi krisis ini, situasi sulitmu, atau pergumulan. Sekali lagi, Anda dan saya adalah orang yang terpilih untuk ada di situasi krisis ini, untuk dapat melihat kemenangan dinyatakan dalam kehidupanmu. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Tuhan sedang melihat saudara. Tuhan sedang memperhatikan saudara. Dia mau engkau tahu bahwa Dia peduli dengan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan Dia mau engkau percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Amin firman Tuhan. Iralabataka shekapakara bashanda. Kami percaya engkau sedang memperhatikan dan melihat keberadaan kami hari-hari ini. Kami percaya bahwa engkau Tuhan sedang melihat. Allah El Roi, Allah yang melihat kondisi kami, memperhatikan kondisi kami. Adalah Dia yang peduli, adalah Dia yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini menguatkan semua kami. Untuk kami tidak pernah merasa sendiri. Untuk kami tidak pernah merasa bahwa kami tidak diperhatikan. Untuk kami tidak merasa bahwa Tuhan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Hari ini kami berkata bahwa Engkau Allah El Roi, Allah yang sedang melihat apa yang terjadi kepada kami. Allah yang sedang memperhatikan situasi kami. Allah yang menuntun kami kepada jalan-jalannya. Allah yang mau memberikan kami pengharapan untuk keyakinan hari esok kami. Dimanapun saudara berada pada hari ini, biarkan Allah El Roi, Allah yang melihat saudara, menjamah saudara semuanya. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Jika engkau sedang dalam pergumulan dengan sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah El Roi, Allah yang melihat saudara, Allah Gembala yang baik, akan memberikan pertolongan kepadamu, menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Oleh bilur-bilur Tuhan, jadilah engkau sembuh. Kau yang kekurangan, Jehovah Jireh sudah menyediakan keperluanmu. Dia Gembala yang baik yang membawa engkau ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kau yang dalam persoalan-persoalan yang mungkin sulit, Allah El Roi yang melihat saudara,
memberikan engkau kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara. Terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Damai sejahtera, sukacita, kasih karunia melimpah bagimu, bagi keluargamu, bagi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia menyertai kita hari ini, besok sampai hari Maranatha. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan memberkati semua saudara. Tetap jaga kesehatan. Ya, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dan sampai kita berjumpa di online service berikutnya. Tuhan berkati semua saudara. Shalom. Terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu.